Shalom, shalom, luar biasa. Saya percaya kita semua di dalam penjagaan Tuhan yang luar biasa. Biar kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita akan mengalami semua yang Tuhan janjikan. Amin. Saudara, pada pagi hari ini, terima kasih sekali lagi kesempatan untuk saya boleh sharing. Kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Nah, saudara, kita tahu sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, hari yang luar biasa, di mana itu adalah hari kemenangan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menang atas maut, yang akhirnya membawa berkat, yang membawa harapan, membawa kehidupan yang kekal buat kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi sebelum Tuhan Yesus bangkit dan menang, Tuhan Yesus harus mengalami penderitaan yang sangat luar biasa, dan Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Pagi hari ini kita mau merenungkan sedikit kebenaran firman Tuhan, mau belajar sedikit dalam firman Tuhan. Kita mau lihat siapa sih yang menyerahkan Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus harus mengalami hukuman yang begitu mengerikan. Jadi, judul sharing pada pagi hari ini adalah siapa yang mengirim Tuhan Yesus ke salib. Nah, saudara, saya mau bacakan ayat di mana kejadian waktu Tuhan Yesus diserahkan. Agak panjang, nggak apa-apa ya. Mohon izin untuk saya bacakan firman Tuhan yang ada di Yohanes 19 ayatnya yang ke-6 sampai 16. Firman Tuhan berkata begini, saudara. Ketika imam-imam, kepala, dan penjaga-penjaga itu melihat dia, berteriaklah mereka, "Salibkan dia, salibkan dia!" Kata Pilatus kepada mereka, "Ambil dia dan salibkan dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan apapun padanya." Jawab orang-orang Yahudi itu kepadanya, "Kami mempunyai hukum, dan menurut hukum itu ia harus mati, sebab ia menganggap dirinya sebagai anak Allah." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah ia. Lalu ia masuk pula ke dalam gedung pengadilan dan berkata kepada Yesus, "Dari manakah asalmu?" Tetapi Yesus tidak memberi jawab kepadanya. Maka kata Pilatus kepadanya, "Tidakkah engkau mau bicara dengan aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku berkuasa untuk membebaskan engkau dan berkuasa juga untuk menyalibkan engkau?" Yesus menjawab, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Sejak itu, Pilatus berusaha untuk membebaskan dia, tetapi orang-orang Yahudi berteriak, "Jikalau engkau membebaskan dia, engkau bukanlah sahabat kaisar. Setiap orang yang menganggap dirinya sebagai raja, ia melawan kaisar." Ketika Pilatus mendengar perkataan itu, ia menyuruh membawa Yesus keluar, dan ia duduk di kursi pengadilan di tempat yang bernama Litrostos, dalam bahasa Ibrani Gabata. Hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12. Kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, "Inilah rajamu." Maka berteriaklah mereka, enyahkan dia, salibkan dia." Kata Pilatus kepada mereka, "Haruskah aku menyalibkan rajamu?" Jawab imam-imam kepala, "Kami tidak mempunyai raja selain daripada kaisar." Akhirnya Pilatus menyerahkan Yesus kepada mereka untuk disalibkan. Nah, selanjutnya kita tahu setelah kejadian di pengadilan itu, kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengalami siksaan, Tuhan Yesus dicambuk, Tuhan Yesus dikata-katai dengan kata-kata hinaan, dipukuli, dengan cemeti, dicambuk terus sampai sampai Tuhan Yesus dibawa ke atas kayu salib, dan kita tahu Tuhan Yesus mati sangat menderita di atas kayu salib. Jadi, siapa saudara yang memberikan hukuman mati pada Tuhan Yesus? Eh, Kalau kita sering nonton film-film di TV, saudara, kalau ada film-film pembunuhan gitu kan, selalu polisi itu cari motivasinya apa sih yang membunuh seseorang itu, apa motivasinya ya kan, saudara. Nah, jadi apa sih motivasi orang-orang, siapa yang membawa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib? Tuhan Yesus kita tahu nggak ada rekod kriminalitas. Tuhan Yesus nggak pernah berbuat jahat kepada orang lain. Tuhan Yesus nggak pernah berkata-kata fitnah yang menyakitkan otak orang lain. Tuhan Yesus juga nggak pernah menggosipkan orang lain, nggak pernah mencuri apapun. Tapi hidupnya harus mengalami hukuman yang paling berat di atas
kayu salib. Itu adalah hukuman yang paling paling apa sih? Paling kejam pada waktu itu, Saudara. Hukuman mati yang paling kejam. Mungkin kita pikir yang menghukum Tuhan Yesus adalah pemimpin-pemimpin agama, ya kan, pemuka-pemuka agama, atau di dalam firman Tuhan sering dikatakan ahli-ahli Farisi atau ahli-ahli Taurat. Yaitu siapa mereka? Yaitu kelompok pemimpin agama Yahudi yang sangat taat pada hukum Taurat. Dan kita tahu ahli-ahli Farisi ini sering bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Kita tahu ada beberapa ayat yang menceritakan hal ini. Salah satunya di Matius 12 ayat 14. Di sana diceritakan bahwa Tuhan Yesus baru menyembuhkan satu orang di hari Sabat. Dan firman Tuhan berkata, karena Tuhan Yesus menyembuhkan orang di hari Sabat, maka orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Kemudian di Yohanes, ketika Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus dari mati, orang-orang Farisi juga berkata di Yohanes 11 ayat 53, mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Dan masih banyak lagi saudara ayat-ayat yang menyatakan bahwa orang-orang Farisi bersekongkol untuk membunuh Tuhan Yesus. Tapi apa sih yang membuat orang-orang Farisi, ahli Taurat, dan pemimpin agama ini ingin membunuh Tuhan Yesus? Apa sih motivasi mereka, saudara? Tuhan Yesus nggak pernah menyerang orang-orang Farisi ini. Mereka yang selalu menyerang Tuhan Yesus. Waktu mereka membawa Tuhan Yesus membawa ke Pilatus, Pilatus tahu bahwa motif dari orang-orang Farisi ini adalah karena orang-orang Farisi ini merasa terancam dengan ajaran Tuhan Yesus yang penuh karisma dan penuh dengan kuasa, yang membawa pengaruh yang sangat besar kepada banyak orang pada waktu itu. Jadi motif mereka adalah iri hati, saudara. Iri hati dan hati yang penuh dengki. Motif iri hati ini yang membuat Tuhan Yesus harus menerima hukuman yang sangat berat di atas kayu salib. Saudara, iri hati adalah hal yang sangat berbahaya. Dan nggak bisa disangkal, iri hati itu bisa datang kepada kita kapan aja juga, saudara. Walaupun kita adalah anak-anak Tuhan. Hari-hari ini banyak-banyak banget anak-anak Tuhan yang iri hati. Melihat orang lain, teman kita lebih berhasil, kita iri hati. Di dalam keluarga ada adik kakak juga bisa saling iri hati, saudara. Gereja juga kita tahu banyak yang ribut. Sesama gereja besar di Indonesia saya sering lihat, saudara, bertengkar gara-gara iri hati, jemaatnya pindah segala macam, saudara. Pemimpin-pemimpin worship leader iri hati dengan pemimpin worship leader yang lain. Artis-artis rohani iri hati dengan artis-artis rohani orang lain, penyanyi-penyanyi rohani, saudara, saling iri hati. Iri hati bisa ditemukan di mana-mana. Dengan kata lain, kalau ada iri hati di hati kita, kita bilang, wah Tuhan gak adil. Kenapa Tuhan memberkati mereka lebih daripada Tuhan memberkati aku? Atau dengan kata lain, kita bilang Tuhan itu nggak cakep, nggak bisa mengatur berkat. Kita protes pada Tuhan, kita komplain pada Tuhan, karena Tuhan, kita rasa Tuhan itu lebih baik kepada orang lain daripada kepada kita. Iri hatilah yang membuat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Mereka, orang-orang Farisi dan imam-imam Taurat ini iri. Karena kemanapun Tuhan Yesus pergi, orang banyak, gerombolan orang banyak mengikuti Tuhan Yesus. Sedangkan kepada mereka nggak ada yang mengikuti. Waktu Tuhan mengajar dengan penuh kuasa dan otoritas. Sehingga orang-orang bilang, wah pengajaran yang mereka dengar nggak ada yang bisa mengajar seperti Tuhan Yesus mengajar. Akhirnya mereka iri hati, dengki, dan membuat Tuhan Yesus dibawa mati di atas kayu salib. Saudara, mari kita juga jaga hari-hari ini agar kita juga dijauhkan dari segala iri hati. Amin. Jangan menuduh Tuhan gak adil. Karena Tuhan itu adil, saudara. Jangan iri hati, saudara. Kita jaga hati kita dengan penuh kewaspadaan supaya iri hati ini gak masuk dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, saudara. Lalu yang kedua, siapa kira-kira yang membawa Tuhan Yesus mati ke atas kayu salib? Kita tahu ada Yudas, murid Tuhan Yesus yang mengkhianati dan menyerahkan Tuhan Yesus di Taman Getsemani. Kita tahu di Taman Getsemani, Yudas mencium Tuhan Yesus. Ayatnya ada di
Eh, bentar, saudara. Ayatnya ada di mana ya? Lupa saya. Tapi kita tahu bahwa Yudas memberi tanda dengan mencium Tuhan Yesus sebagai tanda bagi para imam untuk menangkap Tuhan Yesus. Kemudian kita tahu Yudas mendapat imbalan 30 keping uang perak. Yudas menyerahkan Tuhan Yesus karena dia mendapatkan 30 keping uang perak. Yudas serakah, Yudas tamak, dan Yudas cinta akan uang. Tadi yang pertama iri hati, sekarang Yudas. Dia adalah serakah akan uang. Nah, kita tahu siapa Yudas. Yudas udah terbiasa mencuri, saudara. Dia adalah bendahara yang suka mencuri. Dan itu diceritakan di Yohanes 12. Ada satu kisah di mana suatu hari Maria meminyaki Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang mahal. Waktu Yudas melihat itu, Yudas berkata, "Buat apa pemborosan ini? Buat apa menggunakan minyak wangi yang mahal ini untuk memberkati Tuhan Yesus? Lebih baik minyak ini dijual dan dibagikan kepada orang-orang miskin." Tapi sebetulnya Yudas ini nggak peduli sama orang-orang orang miskin. Motivasi hatinya bukan untuk orang-orang miskin, tapi karena dia ingin uang itu dimasukkan ke kas supaya dia bisa korupsi, supaya dia bisa mencurinya. Karena di Yohanes 12 ayat 6 berkata, karena ia di sini adalah Yudas, adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. You see, Yudas sudah terbiasa mencuri uang kas. Dia tamak dan serakah. Dia mau lebih dan lebih dan lebih lagi, saudara. Nah, ini yang membuat Tuhan Yesus juga mati di atas kayu salib. Motivasi ini, saudara. Ingat ayat firman Tuhan di Timotius 6 ayat 10. Cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Bukan uang yang jahat, tapi serakah menempatkan uang di atas Tuhan adalah akar dari segala kejahatan, penderitaan, dan menyimpang dari iman, saudara. Biar pada pagi hari ini kita renungkan, saudara, supaya kita juga semua terjauh dari cinta akan uang melebihi cinta akan Tuhan. Saudara tahu apa antidot dari cinta akan uang? Kita harus belajar lebih banyak lagi belajar menabur. Minta Tuhan kasih hikmat kepada kita mengelola berkat finansial yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ada bagian yang bisa kita taburkan supaya antidot untuk mencintai uang. Dan kita juga harus belajar mencukupkan dengan berkat finansial yang Tuhan berikan pada saat ini. Saudara, kata kuncinya adalah kita harus mencukupkan. Tuhan udah kasih berkat, tetapi kalau hati kita nggak pernah cukup, Tuhan kasih berkat seberapapun, kita akan selalu merasa kekurangan. Dan kita akan terus mengejar, mengejar, mengajar, nggak pernah merasa cukup. Ibaratnya kalau berkat Tuhan itu seperti air yang dituangkan ke, misalnya ke gelas ini, saudara. Ini adalah takaran kita. Tuhan udah penuhi nih, udah penuhi, saudara. Tapi kita nggak puas, kita ambil lagi cup yang lebih besar. Tuhan penuhi lagi, cupnya udah lebih besar. Tapi kita tetap nggak puas, kita ambil lagi jerrycan, saudara. Kalau kita nggak akan pernah merasa cukup, saudara, berkat seberapa apapun yang Tuhan berikan, nggak akan pernah memuaskan kita. Kita nggak bisa, kita kita akhirnya mengejar bukan Tuhan, tapi selalu mengejar cinta akan uang, saudara. Dan waktu Yudas sadar dia udah mengkhianati Tuhan Yesus karena uang, dan kita tahu dia ingin menyesal mengembalikan uang itu, semuanya udah terlambat. It's too late, udah terlambat. Di di Markus 8 ayat 36 firman Tuhan berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Saudara, yuk kita jangan menempatkan cinta akan uang melebihi cinta akan Tuhan sebelum semuanya terlambat. Waktu Yudas sadar, it's too late. Lalu itu yang pertama, yang kedua, saudara. Yang pertama tadi orang-orang Farisi motivasinya iri hati. Yang kedua Yudas cinta akan uang. Lalu yang terakhir, kita pikir siapa yang membawa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib?
Ya, baru ayat yang kita baca, ada tokoh yang ketiga itu Pilatus. Pilatus nggak iri hati. Pilatus juga disebut nggak ada motivasi akan uang, cinta akan uang. Tapi Pilatus hanya memikirkan dirinya sendiri. Dia mencari amannya aja. Pilatus tahu ada sesuatu yang istimewa di dalam Tuhan Yesus. Dan Pilatus tahu Tuhan Yesus nggak bersalah. Tapi dia nggak mau all in. Dia nggak mau membela Tuhan Yesus 100%. Walaupun Pilatus tahu Tuhan Yesus itu nggak bersalah apa-apa. Dia pikir apa yang membuat Tuhan Yesus itu harus dihukum hukuman yang paling berat. Tapi Pilatus nggak mau apa sih dihujat orang, nggak mau dikata-katai massa. Dia menghindari terjadinya kerusuhan karena takut tekanan orang banyak yang berseru, salibkan dia, salibkan dia. Jadi apa yang membuat Tuhan Yesus dihukum mati? Pilatus motivasinya adalah karena kompromi. Saudara, apa kita juga masih ada kompromi dalam kehidupan kita hari ini? Cuman hari Minggu kita cari Tuhan, tapi di hari Senin, Selasa, Rabu, sampai Jumat, sampai Sabtu, sepertinya kita lupa bahwa kita punya Tuhan. Dan pada saat Pilatus duduk di kursi pengadilan, istrinya datang kepadanya. Istrinya bilang, "Aduh, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu," kata istrinya. "Sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tapi karena tekanan orang banyak, masa peringatan istrinya itu tidak dihiraukan dan Pilatus tetap menyerahkan Tuhan Yesus untuk dihukum. Saudara kita juga pada saat kompromi dan cuma cari kesenangan diri sendiri, masih kompromi dengan banyak dosa, mungkin ada suara Roh Kudus di dalam hati kita yang mengingatkan kita, udah berhenti, udah jangan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tapi kita nggak hiraukan. Atau kita tahu, kita dengar peringatan dari suatu khotbah, atau mungkin nasihat dari teman, dari suami, dari istri, atau siapa saja yang mengingatkan kita, tapi tetap kita hiraukan dan kita tetap kompromi. Pilatus setengah-setengah, saudara. Dia tahu Tuhan Yesus tidak bersalah, dia berusaha bela Tuhan Yesus, tapi nggak all in 100%. Karena dia nggak mau dalam keadaan sulit, dia memikirkan dirinya sendiri, nggak mau disalahkan orang banyak. Dilema yang akhirnya membuat Pilatus mengambil keputusan yang salah. Saudara kita juga hari-hari ini, yuk mari belajar, jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Yang mengirim Tuhan Yesus mati di kayu salib adalah yang pertama tadi iri hati kita, saudara. Kedua, cinta akan uang yang melebihi cinta akan Tuhan. Mengejar terus, nggak pernah cukup. Dan yang ketiga, selalu kompromi dengan dosa. Tuhan mati karena semua dosa-dosa kita. Bukan karena segerombolan ahli Farisi yang nggak ada bandingannya dengan ajaran Tuhan Yesus. Atau bukan juga karena kuasa Pilatus yang menyerahkan Tuhan Yesus mati. Karena Tuhan Yesus jauh lebih berkuasa. Atau bukan juga karena Yudas. Masa Tuhan Yesus nggak bisa mengatasi Yudas, ya kan? Sedangkan Tuhan Yesus jauh lebih kuat, lebih berkuasa daripada Yudas, saudara. Bukan karena orang-orang itu. Tapi karena Tuhan tahu dia turun dari sorga, lahir di kandang domba, bukan hanya untuk mengajar dan membuat mujizat. Mengajar, membuat mujizat, semua itu hanya alat untuk membuktikan benar bahwa dia adalah anak Allah. Tetapi tujuan Tuhan datang adalah untuk mati. Kenapa Tuhan harus mati? Karena kalau Tuhan tidak mati, kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang sejati, kehidupan yang kekal. Semua dosa kita ditimpakan kepada Tuhan Yesus. Dia yang tidak berdosa dibuat menjadi berdosa oleh karena kita. Tuhan yang menanggung hukuman supaya kita semua bisa bebas dari hukuman maut yang kekal. Kita bisa mendapatkan hidup yang kekal bukan karena kebaikan kita, tetapi karena Tuhan mau mati menggantikan kita di atas kayu salib. Itulah cinta Tuhan buat kita, saudara. Lalu apa respon kita pada cinta kasih pengorbanan Tuhan? Mari kita selalu berikan yang terbaik buat Tuhan. Roma 12 ayat 1 berkata, persembahkan tubuh atau hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Saudara, ibadah itu bukan hari Minggu 2 jam.
Ibadah itu adalah kehidupan kita setiap detik, setiap hari. Kita harus persembahkan hidup kita sebagai korban yang hidup, kudus, berkenan kepada Allah. Kenapa, saudara? Karena Tuhan udah berikan 100% tubuhnya. Tuhan udah berikan darahnya, 100% semuanya buat kita. Masa kita cuma mau berikan 70%, 80%, 90% buat Tuhan. Kita belajar hari ini, yuk kita berikan 100% juga buat Tuhan. Kalau kita masih kompromi setengah-setengah, maka hidup kita itu nggak akan sangat nggak enak, saudara. Kita kalau setengah-setengah kompromi, kita nggak bisa menikmati Tuhan sebagaimana kita mau. Karena kita masih ada kompromi dengan dosa, ya kan? Dan kita juga nggak bisa menikmati dosa juga karena kenapa, saudara? Karena selalu ada suara hati kita, Roh Kudus yang selalu menegur kita. Sehingga kalau hidup kita itu kompromi setengah-setengah, pasti nggak akan nyaman. Nggak bisa merasakan hadirat Tuhan dengan leluasa, dosa juga sering ditegur oleh Roh Kudus. Tapi lama-lama akhirnya either way, either one, saudara. Akhirnya kita pasti memilih salah satu, nggak bisa dua-duanya. Kita harus pada akhirnya jalannya memilih salah satu. Pilih Tuhan atau keinginan kita yang selalu kompromi dengan hal-hal yang lain yang bukan dari Tuhan. Dan firman Tuhan berkata setiap pilihan, apapun dalam kehidupan kita, saudara, ujungnya cuma ada dua. Berkat atau kutuk. Pilihlah dengan bijaksana dan kita tahu harus memilih yang mana. Kita tahu jawabannya apa. Berikan 100% buat Tuhan. Amin. Karena Tuhan sudah memberikan 100% buat kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.